Perang Yamamah. Perang Yamamah terjadi pada bulan Desember tahun 632 Hijriah. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, banyak suku-suku Arab yang kemudian kembali murtad dan melawan terhadap kekhalifahan Islam di Madinah. Khalifah Abu Bakar mengkoordinasikan 11 korps pasukan untuk menumpas pemberontak. Abu Bakar menugaskan Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin salah satu korps. Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan untuk menumpas Musailamah al-Kadzab, tetapi tidak bertemu dalam sebuah pertempuran. Kemudian Khalifah Abu Bakar menugaskan Khalid bin Walid untuk menumpas Musailamah al-Kadzab. Setelah ia berhasil menumpas pemberontak di tempat lain, tugas Ikrimah dalam pertempuran ini adalah untuk memastikan Musailamah al-Kadzab tetap di Yamamah, hingga Khalid bin Walid datang untuk memimpin pasukan menumpas Musailamah al-Kadzab. Jadi jelas ya anak-anak, perang Yamamah ini terjadi di Yamamah, masih tetap di Arab Saudi ya pada saat ini pada bulan Desember tahun 632. Terjadi di masa khalifahnya Abu Bakar setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian ketika pasukan muslimin dan pasukan Musailamah al-Kadzab berhadapan-hadapan, Musailamah berkata kepada pengikutnya, "Hari ini adalah hari kecemburuan. Jika kalian kalah pada hari ini, maka istri-istri kalian akan menjadi tawanan dan mereka akan menjadi budak. Oleh karena itu, berperanglah kalian untuk membela kedudukan dan melindungi wanita-wanita kalian." Itu yang dikatakan Musailamah kepada para pengikutnya. Namun pasukan muslimin terus maju hingga Khalid bin Walid naik ke tanah yang lebih tinggi dari Yamamah. Kemudian beliau membagi pasukannya. Bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abu Huzaifah. Bendera kaum Ansor dipegang oleh Sabit bin Qais bin Syammas. Sedangkan kabilah Arab yang lain menggunakan bendera sendiri. Kemudian pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir saling bertempur. Terjadilah pertempuran. Pasukan muslimin dari kabilah Arab yang lain bisa dikalahkan. Kemudian para sahabat saling menegur sesama mereka. Sabit bin Qais bin Syammas berkata, "Sungguh amat jelek kebiasaan yang kalian berikan kepada rekan kalian." Lalu terdengarlah seruan dari segala arah, "Berikanlah jalan keluar kepada kita, wahai Khalid." Setelah itu, kelompok Muhajirin dan Ansor masing-masing membentuk kelompok sendiri. Juga Al-Bara' bin Ma'rur. Dahulu, bila ia melihat perang, maka ia akan bergemetar, lalu ia akan duduk di atas tunggangannya hingga kencing di celananya. Kemudian ia akan menerjang seperti singa. Adapun Bani Hanifah menjalani perang ini dengan sungguh-sungguh, kesungguhan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Karena itu, para sahabat saling memberikan wasiat di antara sesama mereka. Para sahabat mengatakan, "Wahai penghafal surat Al-Baqarah, hari ini saatnya pahlawan waktu sahur." Sabit bin Qais membuat lubang untuk menanam kedua kakinya di bumi hingga setengah betis. Kemudian dia mengusapkan obat pengawet mayat dan mengenakan kafan dalam keadaan ia memegang panji kaum Ansor. Ia masih terus bertahan hingga terbunuh di lubang itu. Kaum Muhajirin mengatakan kepada Salim Maula Abu Huzaifah, "Apakah kamu khawatir kita akan ditembak kekalahan karena dirimu?" Lalu Salim mengatakan, "Kalau seperti itu yang terjadi maka aku sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai sekalian kaum muslimin, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Teruslah tebaskan pedang ke arah-arah musuhmu. Teruslah maju, demi Allah, aku tidak akan bicara lagi setelah ini hingga Allah mengalahkan mereka. Atau aku berjumpa dengannya, lalu akan mengajaknya berbicara dengan alasan-alasanku. Kemudian ia gugur sebagai syahid, semoga Allah meridhoinya." Zaid gugur ya anak-anak. Kemudian Abu Huzaifah berkata, "Wahai penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan perbuatan." Lalu ia terus maju ke tengah pasukan musuh hingga gugur, semoga Allah meridhoinya. Khalid bin Walid terus menyerang hingga melewati pasukan musuh dan menuju ke arah Musailamah. Ia senantiasa mengintai untuk bisa mencapai Musailamah agar bisa membunuhnya. Kemudian ia berbalik dan berdiri di antara dua pasukan. Dia menantang untuk duel dan mengatakan, "Aku adalah putra Al-Walid. Aku adalah putra Amir dan Zaid." Kemudian ia mengumandangkan semboyan-semboyan kaum muslimin. Mulailah ia membunuh setiap pasukan musuh yang berduel dengannya. Ia juga akan melumat semua musuh yang mendekat kepadanya. Pasukan muslimin mulai menguasai keadaan. Lalu ia mendekati Musailamah dan menawarkan untuk kembali kepada kebenaran. Akan tetapi, syaitan yang ada pada diri Musailamah terus membisikinya, sehingga
Musailamah tidak mau menerima tawaran apapun. Setiap kali Musailamah mencoba melakukan pendekatan, setan yang ada padanya selalu memalingkannya. Setelah itu Khalid meninggalkan Musailamah. Itu tadi cerita perang Yamamah. Belum usai ya putra-putri sekalian, ini masih akan ada lanjutan pekan depan. Masih penasaran bagaimana nanti Khalid bisa menyerang Musailamah? Tetap nantikan mentoring pada pekan depan ya.